Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki dan seluruhnya di dunia hingga akhirat. Maka di permulaan pertemuan kita ini kami ajak untuk berprasangka baik, optimis, bahkan sampai yakin Allah akan membuat perubahan untuk kita. Jangan sekali-kali ada yang berkata sudah terlanjur begini, sudah tak usah membuat perubahan, nggak mungkin berubah. Tidak boleh. Nggak boleh mengatakan sudah jalani aja, sudah terlanjur mau gimana menjalani hidup kok seperti itu. Misalnya suaminya itu berantakan terus sama pasangan, tidak mau berubah, bahkan mengatakan mau gimana lagi, sudah dulunya anak ya sudah, jadi masing-masing dia di rumah bersih. Tidak boleh, harus membuat perubahan. Kebahagiaan bisa dan harus kita hadirkan, biarpun hari ini adalah hari terakhir, saatnya hari terakhir itu. Mohon panjang umur. Sebab kebahagiaan yang tulus dihadirkan dan diwujudkan di dunia itu membawa kebahagiaan nanti di akhirat. Hanya yang hidup di dunia itu dengan ketersiksaan, itu bisa jadi memang apa yang akan tersiksa di akhirat. Tersiksanya dalam arti tidak menemukan ketentraman hati, tidak menemukan kebahagiaan. Maka dari itu ayo kita mewujudkan kebahagiaan, keindahan di dalam rumah tangga. Dan ternyata indah itu bukan syarat, bukan syaratnya banyak duit, bukan syaratnya banyak harta. Sebab kalau bicara tentang problem dan permasalahan, kita pernah buka konsultasi hari Senin, ternyata berjejer orang yang beri konsultasi, dan bahkan kebanyakan yang konsultasi justru mereka yang sukses. Ini bukti bahwasanya dunia tidak menjamin orang bahagia. Maka jangan sampai kita terlena mencari dunia lalu merupakan ada kebahagiaan yang harus kita dahulukan. Sementara kita menemukan orang di kampung yang dengan kesederhanaannya hidupnya penuh dengan keceriaan. Bisa jadi gaji sehari untuk makan sehari, tapi hidupnya tidak ada masalah. Acara kemasyarakatan selalu bisa hadir, tidak berjandaria dan seterusnya, adalah keindahan. Baik, jadi kita akan menuju kepada kebahagiaan dengan meyakini Allah Maha Kuasa untuk berubah kehidupan kita. Yang mungkin berangkat dari Indonesia ke sini dengan bermacam-macam problem dan permasalahan. Ada yang semuanya niatnya baik, hanya macam-macam sebabnya. Ada yang rumah tangganya kurang ekonomi lalu pergi ke sini. Ada? Ada yang niat baik untuk menolong ibunda ayahanda yang terlilit luka. Ada? Ada yang begitu semangat untuk membesarkan adik-adiknya karena ayahnya tidak ada, ada tidak punya sekolah, dan dia rela berkorban untuk bekerja di sini demi adiknya agar kuliah bisa sekolah. Ada atau tidak? Ada. Ternyata ini kan orang-orang baik, orang-orang baik. Maka karena orang-orang baik, tinggal terus kita lanjutkan perjalanan menuju kebaikan. Tidak boleh terlena dengan selain kebahagiaan. Jadi ada orang terlena dengan kebaikan. Kebahagiaan itu apa? Orang kaya bukan tambah bahagia karena dia sibuk dengan kekayaan. Punya jabatan, sibuk dengan jabatannya, bukan jabatan dan kekayaan untuk menjadikan bahagia di rumahnya. Tapi kalau sudah orang ngerti prinsip indah dan bahagia,
maka apapun yang Allah berikan itu hanya akan menambahkan kebahagiaan. Itu kuncinya. Jadi sekarang kita akan mulai, makanya yakini dulu Allah bisa merubah. Gitu loh. Pokoknya jangan sampai terserah kan, mamanya bisa punya anak 4 atau 5, yang penting aku sama anak-anakku, ayahnya terserah. Udah begitu. Baik, kita yakin Allah Maha Kuasa untuk membuat perubahan pada kita. Kemudian kita mulai, karena di sini ada yang jomblo. Karena memang antara jomblo tidak jomblo itu ada banyak permasalahan yang sama. Karena semula kita pernah membuat satu kajian dengan satu anak-anak jomblo di saat anak-anak yang ibu-ibu sudah menikah. Ternyata nggak bisa itu. Terutama kita nanti di tempat-tempat yang khusus semacam tempat-tempatnya lebih menarik, di hotel atau semacam itu kita mengadakan iklan cinta untuk para jomblo, untuk mempersiapkan mereka untuk membangun cinta menjadi pasangan. Padahal resmi adalah untuk para jomblo. Ternyata yang datang separuh adalah mak-mak yang mereka agresif, paling banyak bertemu. Makanya kita berpikir, ternyata banyak orang yang bisa menjalani hidup ini ada bermasalah, mereka perlu solusi. Yang semula kita ingin mengadakan pengajian untuk menjaga rumah tangga saja, berarti orang sudah menikah, ternyata para jomblo juga ikut masuk ke dalamnya. Makanya kita campur. Sudahlah seperti hari ini antara si jomblo dan yang tidak jomblo, nanti insya Allah bareng-bareng kita. Insya Allah sama-sama mencari kebahagiaan. Kita mulai dari yang jomblo. Mohon, tadi Umi sudah menyinggung tidak boleh ada kekhawatiran rasa takut dengan sebuah pernikahan. Karena ada halal, ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah melihat contoh misalnya orang tuanya berantem melulu, ribut melulu, itu urusan orang tua. Makanya sekarang harus kita punya rambu-rambu agar kita menjadi berani menuju keindahan rumah tangga. Pertama harus memilih, jangan hanya sekedar jatuh cinta. Memilih pasangan itu benar, jangan sampai hanya asal saja. Apalagi melalui mak jomblang. Mak jomblang ini adalah rupanya hanya pekerjaannya mak jomblang, cari duit, cari kenalkan sana, kenalkan sini. Tidak peduli apakah orang baik atau tidak baik. Ini bahaya sekali. Kalau ingin menikah, Anda harus tahu betul calon pasangan Anda. Siapakah dia? Kegiatannya seperti apa? Rezekinya halal, aromanya kayak apa? Kemudian watak lembutnya. Ini harus didahulukan. Apa ini? Ini apa? Kopi? Kopi? Kopi dari Medan sampai sini tuh. Nah, ada obatnya itu adalah tidur. Jadi kami anggap ini anak-anak umur SMP SMA lagi mau tumbuh hatinya cinta dan sebagainya. Jadi cinta itu rasional. Bercinta itu harus dengan kecerdasan. Kalau cinta tidak dibangun dengan akal, maka cinta buta. Cinta buta itu aneh. Gula Jawa rasa masih lumayan. Orang Jawa Timur ada kata goblok, titik-titik kucing rasa coklat. Itu cinta. Buta. Cinta bukan buta. Cinta harus dengan kecerdasan. Cinta buta ini gak masuk akal. Bagi orang cerdas gak boleh dong. Makanya orang cerdas susah jatuh cinta yang salah. Berpikir panjang. Makanya ada, kita punya inspirasi cinta. Untuk bahan renungan ada, untuk bahan masalah cinta untuk anak-anak. Kalau gini, jika ada, namanya kita manusia, ada manusia laki dengan laki, ada kecenderungan, ada laki dengan perempuan, itu
ada kecenderungan, kemudian saling mencintai, itu kan normal. Cuman membangun cinta sampai kepada cinta ini benar nggak caranya? Kalau caranya salah ya salah. Sebab kalau dalam menikah itu kan hendaknya memilih. Memilih itu sebelum mencintai. Kalau sebelum mencintai nggak bisa pilih. Dia pun ditawarkan manusia sejagat tetap dia saja, dia saja, dia saja. Sehingga orang tua dilawan, guru dilawan. Ini adalah terjebak dalam cinta yang salah. Ini kan orang bodoh. Masa dikasih lebih baik? Tidak mau. Nah, ini sebab ini. Kenapa terjerumus? Jadi inilah awal orang-orang bakal menjalani hidup dengan tersiksa. Kalau orang salah di dalam makan, salah makan itu sakit perut, iya kan? Tapi salah mencintai sakit seumur hidup ini. Oh dia dolim, sudah kita cinta ke dia nggak mau tahu, dia nggak peduli, dia begini, tersiksa dia. Makanya jangan bodoh dalam urusan cinta ini. Cinta adalah indah, cinta adalah kebahagiaan. Nah, dalam urusan cinta, maka jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membuka, jangan izinkan hatimu untuk membuka. Jadi kalau mohon maaf ada debar-debar misalnya, kenapa kok kenal dia kok aku mulai begini, hati-hati. Jangan langsung aku mengatakan cinta, lalu mengungkapkan cinta, lalu tukar-menukar kalimat indah, terjerumus dalam cinta sementara akalnya menolak nanti. Suruh berpikir siapa dia, mungkinkah menikah dengan aku, mungkinkah mengabadikan cinta atau tidak. Berpikir dong. Makanya orang cerdas yang cerdas sesungguhnya itu tidak susah untuk jatuh cinta yang salah. Mikir siapa dia. Apakah setiap orang cantik, orang ganteng langsung jatuh cinta? Mohon maaf, sebagai seorang laki-laki, di layar televisi ada perempuan cantik, kelihatan langsung jatuh cinta? Ya nggak bisa, orang gila. Dia di mana rumahnya kan begitu? Mau nggak dengan kita kan begitu? Dan sekarang orang mencintai, jatuh cinta tanpa berpikir. Hanya karena dikirimi puisi 2 kali itu pun jiplak. Itu langsung jatuh cinta, wah dibuat puisi. Boleh Pak, maaf. Makanya ada orang budaya pacaran dan seterusnya, dia sebenarnya telah menjerumuskan dirinya dalam kebutaan untuk memilih, tidak bisa milih lagi. Sehingga ada bab lain lagi dalam hikmah yang kami hadirkan, bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau orang bangun pernikahan di atas cinta, dia membangun cinta dulu lalu pengen menikah, ditolak sama calon mertuanya, bubar. Atau tiba-tiba apa? Jodohnya dengan yang lainnya, na'udzubillah. Sehingga cintanya dengan orang yang pertama, nikahnya dengan yang kedua, tersiksa sepanjang waktu. Bisa melakukan keharuman, na'udzubillah, kehinaan. Dia pun sudah tua. Tiba-tiba ada reuni dan sebagainya, kebusukan terjadi. Setan menunggu, tahun ini gak bisa zina, 5 tahun katanya sudah nenek-nenek melakukan kehinaan. Ini kejadian, gara-gara katanya cinta lama kembali dan sebagainya. Nah ini ada makanya hati-hati. Baik, sekarang dalam mencinta itu ada fase-fasenya soleha. Mustahil orang langsung mencintai. Anggap saja kalau sekolah di luar, anak temanmu adalah anggap saja 40 laki-laki yang kamu kenal. Dari 40 laki-laki tidak mungkin mempesonakan semuanya. Di antara 40 itu nanti ada mungkin 5 yang mengagumkan. Jadi kagum itu tidak tahu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang unik dari dirinya menjadikan diri perhatian. Sehingga kalau lewat mesti noleh kita. Tapi hanya sebatas itu. Kalau dia ngomong kita pengen perhatikan dia. Tapi hanya sebatas itu. Cuma terus informasi masuk ke otakmu di antara 5 ini ada yang mengerucut. 1 cenderung itu dicocokkan. Mungkin kriteria lebih lengkap, lembut ini. Mestinya begitu. Setelah itu jangan buru-buru menjatuhkan cinta. Berpikir dulu. Namanya yang ketiga memutuskan untuk abadi. Baru setelah itu, wah anak itu baik, bener, terpesona, aku cocok dengan dia dan sebagainya. Baik, saya menjatuhkan cinta kepadanya atau tidak. Berenung, tanya ibunya dan sebagainya, sudah waktunya nikah atau belum dan sebagainya. Kalau ternyata sudah mungkin, baru nanti menjatuhkan pilihan, menjatuhkan cinta, nanti merencanakan menjatuhkan cinta, dibahas. Rumahnya mana? Ya pun kita seorang perempuan, kita bisa tolong pada ustaz tolong laki-laki itu siapa? Rumahnya mana? Baru nanti masuk kepada wilayah keabadian. Selagi dia tidak mau di dalam keabadian cinta, ya jangan bodoh kamu kita. Masa kamu, aku mencintaimu sebulan saja? Ya kita menghina bukan cinta itu, pasti syahwat yang mau dia. Selagi dia tidak mau dibawa ke wilayah keabadian, pasti dia berdusta. Dan jangan berurusan orang yang tidak mau dibawa kepada keabadian. Keabadian hanya dalam pernikahan, kan begitu menuju. Makanya kalau kenal laki-laki banyak ngomong itu,
Dan dia baik, dia pun baik kalau tidak dibawa, dia mau dibawa kepada wilayah halal, pasti dia hanya mau senang sesaat saja. Ketemu dia baik, dia benar setelah dipelajari, baru masuk wilayah. Tanyakan, lamar aku kalau mau, ayo bismillah sebanyak. Kalau dia nggak mau, jangan dipikirin, karena dia hanya pengen senang-senang saja. Bisa saja hanya ingin menzinai, merendahkan diri, merendahkan wanita, dan seterusnya. Ini bahasa-bahasanya macam itu. Banyak laki-laki perempuan cerdas seperti itu, gak gampang pesona. Terhormat dong. Jangan jadi seperti perempuan itu yang di sana itu tiba-tiba disapa sekali saja langsung merahnya 3 kali. Oh, dipanggil lagi sih. Ini perempuan rendah tidak, ini mulia semuanya. Amin. Makanya mohon maaf, kalau ada yang sudah terlanjur jatuh cinta. Dalam bahasa Indonesia pun istilah cinta ini memang dasar indah. Tapi prosesnya pun ternyata bisa saja salah ya, dalam prosesnya salah, hasilnya salah. Sehingga bahasanya pun juga serem, jatuh, cinta, kenapa, marah, ini kan istilah-istilah serem ya. Makanya orang terjerumus. Sementara kalau orang bercinta benar adalah indah sekali. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Cinta bukan syahwat. Ada orang saling mencintai tanpa ada syahwat. Anak dengan anak, anak, bapak, ibu, cinta, tapi nggak ada syahwat. Ada syahwat tanpa cinta, itu orang yang menjual diri. Semoga Allah berikan hidayah. Ya? Yang berzina hanya cari sesuatu. Itu syahwat tapi nggak ada cinta. Bahasanya cinta, bercinta, nggak ada itu. Mau berpisah juga nggak ada ingat sama sekali. Sudah bayar selesai, naudzubillah. Tapi ada kalanya cinta bertemu dengan syahwat dalam ridho Allah, pernikahan akan indah di atas keindahan. Nah, itulah kalau jadi wanita cerdas sederhana. Kemudian wanita cerdas itu tidak hanya menunggu dong. Jadilah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu cerdas. Melihat laki-laki baik, beliau memulai dengan keluarganya. Gak perlu gengsi. Hari ini perempuan memulai yang halal malu, tapi mulai yang haram oke. Dia membasah-basahkan bibirnya di saat ada laki-laki lewat. Apa maksudnya? Kemudian dia memajang fotonya, itu maksudnya apa? Kalau bukan karena dia ingin memulai. Tapi giliran masak yang halal tidak mau jadi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ceritanya beliau adalah wanita solehah yang berumur. Umurnya sudah hampir 40 tahun. Dengar berita, sudah tahu bukan sekedar berita. Di Mekah ada seorang laki-laki ganteng, soleh, baik, jujur dan seterusnya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Lihat, Sayyidah Khadijah orang cerdas. Saya ingin tahu lebih dalam tentang orang ini. Membuat ikatan kerja. Nabi Muhammad bekerja dengan Sayyidah Khadijah, membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah, ditemani oleh pembantunya Sayyidah Khadijah. Pembantunya bukan langsung komunikasi langsung, enggak. Pakai peran call kemudian langsung, itu membuat orang tidak netral. Mohon maaf, kalau pacaran itu gak ada yang jujur-jujuran. Itu mobil minjem, baju minjem, gak pernah mandi jadi mandi. Itu bohong. Tapi Sayyidah Khadijah cerdas. Tidak langsung, tapi mulai seorang. Nah, orangnya ini yang mendampingi baginda Nabi sepanjang perjalanan hanya kagum. Orang lembut dalam perjalanan. Sebab watak jelek itu akan tampak di perjalanan. Tiba-tiba marah, tiba-tiba ini itu tampak di perjalanan watak jelek. Jika kalau ingin mengungkap sifat seseorang di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan. Nah, setelah pulang ternyata memastikan. Kata pembantunya Sayyidah Khadijah, ini orang yang baik. Jadi sudah langsung dari keluarga Sayyidah Khadijah mengirim utusan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ternyata gayung bersambut. Diterima oleh Sayyidah Khadijah secara umur jauh. Setelah itu menikah, wanita Arab semuanya nyesel berkhayal seandainya aku jadi Khadijah. Tapi sudah kelewat kisahnya. Maksudnya apa? Itu wanita cerdas. Seandainya ada laki-laki baik, tentunya bukan dengan merendahkan diri. Laki-laki baik, oke, kita mendahului dengan cara terhormat, bukan, siapa mau dengan saya, bukan gitu. Bukan, melalui orang terhormat, yai di kampungnya, ayahmu misal komunikasi, ada laki-laki baik. Kalau ternyata tidak diterima, tidak ada masalah, bodoh. Ini sebagai seorang perempuan. Kalau haram, no, tapi kalau halal, oke. Itu loh maksudnya. Ada lagi, makanya mulai gak ada masalah, meminang itu gak ada masalah. Justru kami ingin beranikan pemahaman masalah ini. Kita memulai gak ada masalah sebagai orang perempuan. Atau seorang bapak punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan, kalau saya lihat laki-laki, menurut saya baik, doa dia baik, tidak ada masalah kalau saya harus memulai. Sebab gini loh ya, anggap saja. Kalau kita punya anak perempuan, bisa jadi laki-laki yang baik itu gak akan melirik anak saya. Gak akan mungkin gak kepikiran ke anak saya. Gak tertarik dengan anak saya. Bisa jadi begitu.
atau mungkin silo atau bagaimana, macam-macam. Sehingga akan terhalang untuk sampai. Tapi kita memulai. Jadi ada contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang besar, punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Merindukan anaknya dalam suami yang baik. Datang pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau punya hajat. Sayyidina Abu Bakar tidak menerimanya. Ke Sayyidina Utsman juga tidak menerimanya. Sedih kalau sebagai seorang ayah, anaknya disodorkan belum diterima, ngadu ke Rasulullah. Sampai ke baginda Nabi SAW, ternyata Allah beri jawaban terhebat. Kata Nabi, hei Umar, akan kau bicara ke Utsman, nyesel Sayyidina Utsman gak bisa terima. Dijawab Rasulullah, Utsman akan menikah dengan perempuan lebih bagus dari putrimu, dan putrimu akan menikah dengan orang laki-laki lebih bagus daripada Utsman. Bingung ya Rasulullah, orang terbaik ini sudah kata wari, gak mau Abu Bakar, gak mau Utsman, tidak mau. Kata Nabi, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Gak kebayang kalau baginda Nabi akan menikahi putri sehingga menjadi istri baginda Nabi yang Sayyidah Hafsah. Ya, artinya Sayyidina Umar mencarikan. Nah ini cerdas itu di sini. Gak apa-apa sekarang masih di Hong Kong, sudah punya planning tahun depan 2 tahun. Sekarang cari pasangan yang baik di sana. Mungkin dia lagi kuliah, lagi sekolah. Kalau belum mungkin dia orang cerdas, orang baik, orang pinter, orang soleh, lagi kuliah, kurang biaya. Ambil nikah itu biayai. Itu gak ada masalah. Hidupnya orang cerdas itu bukan mengambil malah. Dia berani memberi. Kemudian setelah itu menikah. Ada keberanian dalam menikah. Saya dulu menikah berani. Menikah bukan seperti ini, gak punya banyak duit banyak banget, duitnya banyak. Kita menikah di Yaman, di negeri orang, nggak punya duit, masih sekolah. Dan memang saya punya prinsip loh, Pak, kita lagi kuliah, kok ngurusi anak putri, daripada saya pusing ngurusi anak perempuan, akhirnya berpikir untuk menikah dan saya sudah diberi oleh Allah nikah. Dan nggak pakai resepsian deh, nanti aja kalau pulang resepsinya, begitu rencananya. Ternyata sampai pulang pun juga nggak resepsi. Kita belum resepsi untuk sekarang. Cuman setiap minggu ada anak nikah kita ikut jajar numpang resepsi. Kita aja pernikahan di baca kan setiap Sabtu nikah kayak di tengah, langsung pinggir pengantinnya, tengah berdua. Emang belum resepsi kita. Akhirnya dalam sekolah, dalam kuliah kita ngerti dan mertua ngerti. Mertua ngerti, dia dan pihak perempuan bukan mengatakan aku anakku udah mau nikahi, kau beri nafkah. Ya memang harus beri nafkah kalau kita mampu. Rupanya mertua ya sudah sepakat, biarpun tidak diucapkan kesepakatan, kita ini rupanya sambil kuliah ESS, bayar sendiri-sendiri. Rumah tangga. Cuma manajemen penggunaannya dihabiskan dulu dong duitnya suami, kalau habis baru pakai duit istri, seperti itu. Sehingga yang penting kita kuliah aman, kita punya halal, yang lain stres kita tenang. Nah, kayaknya sampai 6 tahun ini masih dapat kiriman baju-baju lama. Jadi 6 tahun itu nggak mau belikan baju. Saya mau dibelikan baju, mikir bayangin akhir bulan nggak punya duit. Akhirnya tidak beli baju, sama-sama. Jadi 4 tahunan. Nggak usah beli baju lah ya. Nggak usah beli baju yang bagus. Yang penting kita sama-sama kuliah. Nah, akhirnya waktu kelahiran anak pertama pun juga mikir, kelahiran di negeri orang, mau pulang, nggak punya duit. Cuman kita ngomong, jangan minta uang ke ayah dan ibu. Saya ngomong, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Ayah dikasih jangan ditolak. Cuman mertua baik sekali, katanya pas bingung masalah menjelang kelahiran, tiba-tiba ibu mertua itu ngomong, Duk, mulaiin dok yang kelahiran di Indonesia. Saya nggak bisa ngomong. Yang kok tak tubak nih tiketnya. Sudah bismillah. Artinya apa? Takut kepada yang haram bagi kami adalah ternyata menjadikan kita mudah dengan yang halal. Nggak ada tuntutan apa-apa. Setiap tanggal 20 nggak punya duit, buka-buka barangkali ada uang sisa untuk roti. Tapi kita kan kuliah, sekolah, jadi kita ambil makan di situ. Makan jatah kuliah kita ambil, masih lumayan. Maksudnya begitulah. Jadi halal itu sudah temu. Jangan pikir wah ngumpulin Hongkong duit banyak dulu, ada yang kelamaan. Jangan dianggap setelah kita nikah langsung wah enak-enakan begitu, enggak. Makanya ini makanya anak Hongkong jauh lebih mudah bahagia, nanti yakin. Menikah akhirnya kita mohon maaf kalau bicara. Setelah menikah kita tinggal di rumah, bukan tinggal di mertua. Sebab kita punya prinsip,
Gurunya begini, jangan di Jakarta, jangan jauh dari Jakarta. Tidak juga tinggal di Blitar orang tua. Kita tinggal di Cirebon kontrak sebuah tempat. Kotaknya kurang lebihnya seperti ini. Nah pasti yang ini sampai ke sini ke sana empat. Dan ini sengaja kami setting kamar sebagus-bagusnya kamar dengan anak dua ya. Dua ya, masya Allah. Dengan dua anak, dengan kamar di kontrak, kamar mandinya di luar. Sehingga kami buat kamar, Pak Prof pun akan punya kamar lebih kayak ini. Kita bikin selengkap mungkin. Kamarnya satu ini tapi lengkap. Di balik ujung begini kasur Palembang namanya itu. Kasur Palembang, kasur yang pendek itu kasur Palembang itu buat tidur kami. Di dekat pintu sana itu ada kompor. Maksudnya lengkap apa? Tempat masak sama tempat tidur satu kamar. Jadi kalau sudah asap keluar, kita keluar itu sudah seger banget. Itu hampir lama, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kemudian kita pindah lagi ngontrak rumah di luar. Dan itu ketawa kok ini. Makanya kalau ada anak santri, dia bicara tentang susah, ini mau jor-joran susah dengan saya ya. Di Yaman saya pernah ngontrak rumah, tidak ada uang. Listrik dicopot, kan malu kita tidak mau merengek ke tetangga. Sudah berapa hari? Kalau di Yaman itu musimnya kan 4, kalau di 4 juga kan? Yang anak musim dingin, musim semi, musim bunga, gitu. Di Yaman ada musim panas, musim dingin, musim sangat panas, sangat dingin. Dan musim panas kalau sudah cepat mati listrik, waktu itu sudah kayak di open. Cuma kita nggak ngomong pas habis sholat begitu, tetangga namanya Yahya juga, kami Yahya, Yamin. Pada pergi semuanya ya, iya kita ngomong, ada listriknya mati. Nggak punya duit, pikir pada pergi ya. Waktu dia lihat di gang itu tempat colokannya listrik milik pemenang untuk tanda ini yang besar itu besar apa nih? Pakai yang gede itu nggak ada. Ya, tidak bayar listrik ya? Ketahuan. Masya Allah, itu berapa hari sudah? Tahu-tahu langsung dipinjemin kabel dari atas ke loteng atas ke bawah, kipas angin satu dari surga. Ya ada ribut hari. Makanya ini banyak duit. Ini malah ketawa kalau hari ini ingat itu ketawa. Makanya di Hongkong satu tahun nggak berani nikah. Ya keterlaluan sekali anda ini. Banyak duit. Kasih motivasi. Permasalahannya adalah kalau anda hidup dengan tuntutan tersiksa. Anda menuntut suami menuntut istri, nggak ada ujungnya. Jalani hidup bersama-sama, ayo. Hidup yang baik bersama-sama. Merintis semuanya. Bukan uang dulu selalu banyak duit, tidak. Sampai nanti pada akhirnya kita nyicil, bangun pondok, gubuk, siapa yang itu tidak tahu yang pertama itu. Kompor pas angin dulu ada pintunya, pas angin baru mati kompornya, mati lagi kompornya. Subhanallah, itu keindahan. Maksudnya apa? Carilah yang halal. Baik, kita cukup sampai di sini. Berani menikah, jangan takut. Nggak ada istilah trauma segala macam. Halal cari dengan cara yang benar. Baru sekarang kita akan masuk ke baru. Nikah insyaallah. Pacaran no nikah? Yes. Jangan mau dibohongi, betul lagi-lagi. Sekarang ini mohon maaf, yang sering nangis kepada kami adalah perempuan. Hampir tidak ada laki-laki ngomong, ya saya itu lanjut dengan perempuan. Baiknya salah. Atau perempuan dibohongi di ini, ya perempuannya bodoh. Jadi kan perempuan cerdas, amin. Baik, nanti kalau sudah punya calon atau maksudnya ada gambaran laki-laki baik, besok dinikahkan suruh pergi ke Cirebon, nanti walimu wakil ke saya nikahkan. Telepon halal, Waalaikumsalam Bang. Itu halal itu harus dicari, jangan menunda-nunda. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan intinya sebetulnya. Berlaku baik yang sudah menikah atau belum menikah. Untuk bangun keindahan itu dimulai dari nama kebahagiaan hanya dari Allah. Tapi secara zahir Allah memberikan cara. Dan kebahagiaan ini akan berlaku dalam keluarga dan juga di masyarakat. Membiasakan lisan yang baik, perilaku yang lembut alias akhlak. Contoh, tolong dalam rumah tangga jangan ada merendahkan pasangan. Suami merendahkan istri, istri merendahkan suami. Mencaci tidak boleh, ngolok tidak boleh. Dan yang ada adalah membiasakan hidup yang baik dalam rumah tangga. Saling menghargai. Caci maki tidak boleh. Caci maki tidak menumbuhkan cinta. Ada seorang suami mencaci istri, ada istri mencaci suami, ini ada. Mengolok merendahkan, naudzubillah. Mulai kapan mencaci menumbuhkan cinta? Tidak ada. Cuma banyak orang bodoh dalam jalan hidup. Hanya kalau tidak sabar, tidak kuat melihat pasangan langsung mengeluarkan ungkapan yang menyakitkan.
Ini bodohan. Pasanganmu manusia, kalau dicari kesalahannya mesti ada. Seperti dirimu manusia juga ada kesalahannya. Tapi biasakan, jangan gampang jatuh yang menyakitkan. Marah-marah tidak jelas. Sebab gini loh ya, marah menjadi. Kalau misalnya, anggap saja dibalik. Kalau suami mencacimu, semoga tidak, amin. Seorang suami mencaci istri gak terima dicaci. Dia berpikir untuk mencari kesalahan sang suami, dijadikan suami untuk membalasnya nanti. Tuntut menuntut, caci maki. Dan kalau orang mencaci, itu yang dicaci itu kan marah. Dan dengan marahnya bisa saja menumbuhkan kalimat yang menjadikan marah sehingga sering berantem dalam rumah tangga. Ini budaya yang harus dihapus. Rumah tangga yang sering terjadi percekcokan tidak indah, dan itu akan menjadikan hidup masyarakat nanti yang tidak indah. Gambarannya mohon maaf ini, seorang anak membuka pintu kamarnya, lalu melihat ibunya di meja makan sama ayahnya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan. Dan gambarannya seorang anak untuk langsung kembali ke kamarnya, mungkin dia akan pejam mata dan berkata, inilah hidup yang harus aku lakukan di depan hari ini. Kemudian akan muncul hal baru lagi. Ibu sangat menghargai ayah, ayah sangat menghargai ibu. Terus semakin tertanam. Di samping tertanam contoh hidup yang baik, kemudian tertanam penghargaan kepada ibunya, kepada ayahnya. Sehingga dia keluar, kalau ketemu ibunya nggak berani kasar kepada ayahnya, pasti dimarahi ibu. Kalau kasar ke ibu pasti dimarahi ayah, karena kompak ibunya, indah. Lihat, ini lihat dong begini, mental anak itu tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya tetangga, naudzubillah, seorang anak buka pintu kamarnya, lihat bapak ibunya berantem. Tapi lanjutin sampai lagi. Mulai tertanam di otaknya contoh yang jelek. Kalau ada masalah harus berantem. Kemudian tidak menghargai ibunya lagi, karena ibunya mencaci ayahnya. Ayah itu sehingga pak yang di otaknya itu jelek. Sehingga kalau terjadi kalau ternyata nanti di sekolah anaknya berantem, jangan salahkan masyarakat. Ini kejadian suatu ketika kami pulang pengajian, tiba-tiba di mobil kami disalip oleh anak-anak muda pada sepeda motor. Tiba-tiba menuju jalan sampai kita tidak bisa berjalan. Kirain mengganggu dan sebagainya. Ternyata enggak. Di antara mereka berantem, ada bawa parang, bawa kayu, berantem di antara mereka. Tidak lama kemudian diamankan sama polisi. Mungkin orang berkata, inilah masyarakat dirusak dan sebagainya. Bentar dulu, tanyakan hidup di rumah tangga kayak apa anaknya. Sumbernya di rumah tangga. Di rumahnya sering menemukan orang tuanya berantem, sibuk, ribut, caci maki, ololan. Itu akan tertanam di otaknya. Sehingga setiap ada masalah, solusinya ya berantem. Sehingga karena setiap hari lihat bapak ibunya cekcok, berantem dan sebagainya, anak itu nanti waktu di sekolahan punya masalah dengan temannya, cara menyelesaikan mana? Berantem. Otomatis. Belum ini, nanti di saat dia menikah, padahal mantumu itu baik, mantunya itu baik, bukan Anda. Pasangannya baik, cuman dia tidak punya referensi, tidak pernah punya contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah. Di saat punya masalah dengan istri, langsung dicaci, mengolok, akhirnya terjadi ribut lagi. Generasi kedua ribut lagi. Mana ada bahagia? Makanya tolong yang biasa marah-marah dengan suami kurang. Marah itu nular loh ya. Mohon maaf, nular. Makanya jangan biasakan dengan amarah. Biarpun yang dimarahi bukan Anda. Suamimu marah kepada pembantu atau pegawai dengan kesalahannya. Lihat, di saat engkau melihat suami marah, ikut marah enggak gitu? Ayo, secara akal atau secara batin? Secara batin. Secara batin ikut dong. Kenapa? Sebab kalau aku nggak ikut marah, dianggap oleh suamiku aku ngeblok kepada pegawaiku. Dan pasti mau tidak mau ikut-ikutan marah. Iya sih bang. Nah, kalau enggak pasti suaminya takut. Kenapa kamu diam? Itu biarpun tidak suami nggak marah, kita akan ke bawah-bawah. Makanya budaya marah tidak boleh ada di rumah kita. Percaya, nggak boleh ada marah. Ada orang hidupnya marah-marah kok. Apalagi yang dimarahi pasangannya sendiri. Pasangan dimarahi hari pertama mungkin dia sabar, seminggu sabar, setahun sabar, tahun kedua sudah mulai mentalnya sudah kena karena ditekan terus dengan amarah-amarah. Akhirnya meledaklah, dia mulai membalas.
Yang marah kaget, tambah jadi lagi. Berantem terus. Hari sampai hari ini ada rumah tangga yang kerjaannya berantem. Ada atau tidak? Ada. Sudah begitu anaknya 16. Bodoh sekali dia. Dan Nabi pernah menyebutkan laki-laki bodoh. Laki-laki bodoh adalah siang hari istrinya ditempeleng, malamnya digauli. Bodoh dua-duanya. Ini ada model semacam ini. Kenapa tidak mau belajar? Makanya kami sampaikan, yakini Allah Maha Kuasa berubah. Jika dirimu yang sudah marah-marah kepada pasangan, akhiri semuanya. Itu akan punya efek jelek baik kepada anak-anak, kepada rumah tangga kita. Sehingga nanti akan muncul istri yang ditakuti suami, suami takuti istri. Itu kok takut itu bagaimana sih? Kalau suami menakutkan berarti suamimu monster. Kalau suami takut padamu berarti kau adalah gendruwo pakai kerudung. Gak ada hidup semacam itu. Hidup gak boleh saling takut. Ada loh suami itu kalau tak sama suami istrinya ketakutan betul. Bukan mau berantem tidak. Apalagi suaminya baik, hanya menghindar daripada ribut. Daripada ribut ngomong satu lagi balas 10. Akhirnya sudah ketemu ini sudah butuh hajatnya hubungan suami istri selesai. Dan tidak terjadi berantem, tapi tetap saja karena suaminya baik. Jangan sampai mengandalkan suamimu baik, lalu kamu seenaknya sendiri. Justru kalau suaminya tidak baik, kamu ketawa langsung marah kan ya? Justru hati-hati kalau suamimu baik. Sehingga jangan-jangan kamu tidak berubah. Karena suami baik, kamu seenaknya sendiri. Akhirnya lama-lama hilanglah cinta seorang suami, hilang kasih sayang seorang suami. Baiknya itu sudah ada. Demi hidup. Sang istri pun juga ada yang sudah terlanjur nyerah dalam hidupnya. Sudah punya anak mau apa lagi, sudah lah biarin dah. Makanya saya tidak mau diizin, rokok, tidak mau balik-balik apa-apa, saya begini, misalnya. Tolong ayo, jadikan rumahmu indah. Yang biasa marah akhiri kisah marah. Yang bisa menjadi pasangan, jangan biasa menjadi. Dan juga ada sebab-sebab orang itu muncul emosi marah itu ada. Sengaja kami hadirkan juga. Biasanya itu kalau kita sudah mulai punya kekuatan, khususnya yang biasa lemah dilindungi, di saat dia berbalik bisa melindungi, ini biasanya cepat berubah. Saya masukkan babnya ini. Wanita kerja boleh, tapi dengan catatan, dengan ragu-ragu, wahai soleha, dapat izin dari suami, dia sudah punya suami. Kemudian pekerjaannya adalah terhormat, halal, tidak dijadikan sebab dia meninggalkan pekerjaan yang berbentuk. Yang kelima, saya bahas yang pertama, yang kelima, tengah-tengahnya abu-abu deh. Tentu saja dapat izin suami. Kalau izin suami yang benar lah ya. Jadi izin suami yang benar misalnya apa? Izin aja abang, mohon maaf abang, saya boleh pindah kerja bang. Ini masalah abang ya. Kalau pilih sih pilih dengan abang. Ngomongnya yang enak begitu. Biar suaminya berpikir bukan seperti ibu satunya itu nggak tahu kemana dia pergi, ngomong kemana nggak tahu. Kalau izin nggak begitu bang. Tiap bulan tagihan nggak dibayar. Lihat di kontrakan. Ini anak sekolah nggak bisa bayar. Ini sampai kapan bang begini nih bang? Boleh nggak saya kerja bang? Loh, kalau mau kerja pakai ngancam nyebutkan kekurangan suami, ya suami ketakutan. Iya. Kalau minta izin yang benar dong. Baik, anggap saya sudah dapat izin semuanya. Setelah itu mohon maaf. Biasanya akan terjadi perubahan. Perempuan yang semula lembut menjadi tidak lembut, apalagi yang aslinya tidak lembut. Mohon maaf. Suami pun ada pendidikan sendiri. Kapan itu? Di saat seorang istri sudah mulai punya kelebihan, mulai sukses, mulai punya rezeki dan sebagainya. Padahal waktu dia bekerja dengan kawan kerjanya bisa senyum, arisan senyum dan sebagainya, telepon sama teman kerjanya bisa ketawa-ketawa. Dari giliran telepon sama suaminya sudah mulai ngangkat suaranya. Hati-hati. Pernah kita nasihati orang semacam itu, hati-hati ibu, ini katanya orang-orang hebat. Bisnis ya bu ya, ini merintis kerjaan gini-gini, cerita aja nih. Cuma hati-hati. Banyak perempuan yang tidak sabar, itu keindahan di depan mata malah dibuang. Kapan itu? Bisa diberi Allah kesuksesan rezeki, ternyata berubah wataknya. Lalu sama temennya, sama teman kerja, sama karyawan bisa ngomong lembut, dan kalau bisa ngomong suami langsung angkat nadanya semakin tinggi. Ada 3 di hadapan kami yang ngomong, oh ya itu saya banget. Hanya kami jawab, kalau kamu sadar insya Allah benar. Yang repot yang nggak sadar. Maksudku ya apa?
Di saat Allah beri rezeki, maka harus mulai menangkap. Sebab terjadinya banyak perceraian adalah di saat sang istri sudah mulai punya sesuatu. Hari ini di kocek kami adalah janda-janda minta dicarikan suami, ternyata mereka banyak janda sukses. Sebab kalau sukses itu memang gampang minta cerai. Misalnya aku punya duit, sudah cerai saja. Jadi mulai muncul kesombongan dari seorang perempuan. Tapi sebaliknya, seorang perempuan hendaknya meningkatkan ketawaduannya untuk menghindari tadi yang kita sebutkan cekcok, ribut. Sama seorang suami nasihatnya sama. Suami kok ditakuti, hantui. Ada loh ya seorang istri itu usul ke suami nggak berani, usulin cek warnanya apa nggak berani. Ajib, suami itu apa? Tuh saya bayangin kalau orang begini gimana hubungan suami istri? Kok serem banget hidup kayak begitu? Hidup saling gurau, candaria dan sebagainya. Hidup tuh gitu, bukan serem-sereman. Dan ingat nasihat ini tidak akan berlaku untuk satu orang yang yaitu orang sombong, orang egois. Dinasihati tidak bisa. Suami istri kalau sudah dinasihati tidak bisa, jangan berharap rumah tangga yang indah. Maka pastikan rumah tangga yang terbuka. Di saat dinasihati oleh pasangan, terima kasih. Jangan sampai ada kesan marah, menampakkan sikap berubah. Karena itu menjadi rumah tangga jadi tidak enak. Terbuka kalau dengan suami senang, suami dengan istri senang. Kurang lebihnya begini deh kalau seorang istri diingetin sama suaminya, jangan gini dong gitu, jangan gitu dong, gini dong, ya, jangan gini nggak boleh itu. Seorang istri di saat diingatkan sang suami, pastikan bahwa Anda akan lapang. Dia pun belum lapang hati tapi tampakkan secara dohir. Katakan, abang, sebelum nikah aku kira abang ini ganteng, cakep, lembut. Terus ternyata setelah abang berani ingatkan saya, abang semakin ganteng. Oke, hakikatnya. Jadi kalau pasangan mau mengingatkanmu jangan dimatikan, dipaksakan. Kalau diingatkan kamu marah dan sebagainya, akhirnya dia mau mengingatkan lagi daripada mending ya hari ini jadi mungkin marah lagi. Begitu sebaliknya seorang suami, kalau memang suami kalau diingatkan istri, kalau itu kebaikan. Besarkan hati seorang istri, apalagi seorang istri dibentak sedikit langsung diam daripada ribut. Nah, jawaban istriku, aku kira dulu itu kamu tuh cantik. Setelah kamu berani dengan aku, ternyata kamu semakin udah hadiahnya anting 1 bulan. Dia dong, dia pasti marah. Abang kok kan anting sebelah? Iya dong sayang, kan baru ngingetin sekali. Ini hanya sekedar contoh budaya riang di saat diingatkan itu akan membuka keindahan ke depannya. Sebab ada suami itu kalau diingatkan, mohon maaf, mukul meja, keluar banting pintu, ada kan? Itu model begitu. Terus mana bahagia setelahnya? Istri ketakutan mengingatkan saya itu. Itu kalau suami. Kalau istri, mohon maaf, jangan Anda seperti ini. Perempuan kalau sudah diingatkan sama sang suami, nasihati langsung, mukanya cemberut, diem tidak ngomong, repot. Itulah jilbab kayak jilbab. Ini hakikat. Kenapa? Bagi seorang suami cemberut itu nyiksa. Artinya apa? Repot. Yang dilihat oleh anak dan sebagainya. Jadi kalau diingatkan suami jangan nampak cemberut. Mulai kapan cemberut itu membuat cinta? Coba. Cuman kenapa orang kok jadi hobi cemberut? Dikit-dikit cemberut, dikit cemberut. Sampai ada orang kalau suaminya, kalau ada suaminya, tadi main. Kalau seandainya ada sendiri kelihatan dari waktu suaminya belum pulang main dia, main kelereng. Tapi giliran suami sakit pura-pura. Ya suami datang, assalamualaikum, pura-pura sakit. Caper yang salah. Kalau caper yang berlangsung sambut suami, ambilkan gelas, air segelas, jadi pundaknya, bang gimana ini? Gitu. Seorang suami itu juga demikian dong dengan istri. Membiasakan hidup yang baik itu akan menumbuhkan suasana indah di hadapan anak-anak khususnya. Baru nanti akan muncul kehidupan yang indah. Tolong ini. Jadi jangan caci, jangan merendahkan pasangan. Jadi gini, seorang suami kalau mencaci istrinya, ini mana anaknya? Menghancurkan anak. Kenapa? Kalau memang istrinya adalah orang baik, maka anak akan marah dengan ayah, lalu benci kepada ayah. Kalau ibunya memang nggak benar, dicaci sama ayahnya, maka sang anak pun benci kepada ibu. Kalau sudah benci pada orang tua, alamat tidak berbakti dan tidak ada indah dalam rumah tangga semakin itu.
Ini adalah yang harus dihadirkan dalam rumah tangga. Tolong jangan ada budaya nangkap suara. Jangan beralasan deh, karena nggak ada pakai karena, nggak ada alasan, karena itu merusak. Sampai dalam Islam tuh ada manajemen ribut ada. Dalam Islam ada, kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan memang dalam rumah tangga selalu ada masalah. Kalau pengen nggak ada masalah nanti di surga. Selagi di dunia akan ada masalah, cuman orang hebat dalam menyelesaikannya. Sebutkan ada, kalau dalam masalah rumah tangga khusus atau terjadi satu pelanggaran, maka caranya dinasihati. Nasihat pun yang benar, yang baik. Jangan suami nasihati istri lagi masak, goreng-goreng, kompor panas, udara panas, dapur panas, dinasihati sama suami ya sokel yang terbang tidak. Atau suami baru pulang kerja, bawa koper begitu, bawa tas, katanya saking tidak mau nasihat, bisa dilempar tasnya. Kalau pengen nasihat ada waktu yang indah, minum teh bersama sore-sore, lagi asyik, baru ngomong kepada pasangan, nasihati. Dan ternyata nasihati masih gak bisa. Yang jelas percekcokan rumah tangga gak boleh anak tahu. Ini harga mati. Jangan anak dilibatkan. Cuman kadang seorang anak itu langsung tahu ibunya lagi musuhan dengan bapaknya. Kenapa? Manyun muka ibunya, cemberut sama diri sama ayahnya. Bukannya itu 3 hari. Alhamdulillah. Anda seperti itu? Yakin? Tidak baik. Yakin tidak baik. Harus paham itu. Ini loh yang kami maksud, kalau orang nggak mau berubah. Kenapa? Kebodohan. Harus berubah untuk buat indah. Gak boleh menyerah banyak alasan. Bukan ada alasan. Sebab ketidakindahan paras dan perilakumu membuat suasana di rumah itu tidak indah. Kalau sudah tidak indah rumah, suami caci istri, caci suami, ribut dan sebagainya, maka akan muncul anak-anak yang tumbuh mentalnya sakit, pikirannya sakit, hatinya sakit, anak yang tidak sehat. Mana mungkin membangun kebahagiaan di depan hari? Itu nanti kalau jadi rusak caci maki. Karena main hidupnya salah. Selamat tinggal caci maki rumah tangga. Nah, di dalam urusan ribut pun kalau bisa jangan tampak di depan anak. Apalagi curhatnya ke anak. Tua kacau. Ya. Sampai dalam Al-Quran sebutkan kalau sudah nasihat tidak bisa, maksudnya kita pokoknya ributnya jangan depan orang, depan anak-anak. Ibaratnya begini, kalau lagi punya masalah dengan pasangan tetap indah depan anak. Kalau ada suami ya yang terima anak, kan makan kan, di nasi, tetap kayak ada apa-apa. Suami pun juga sama, makan enak, itu biasa. Cuman setelah itu kalau sudah nggak bisa, yang penting jangan ribut depan anak-anak. Baru nanti ributnya itu adalah kalau sudah masuk kamar. Wahjuruhunna fil madhaji, terakhir ayat Al-Quran mengatakan, Al-Quran berbunyi wahjuruhunna fil madhaji, diam di kamar. Jadi jangan depan anak kita ribut, tapi masuk kamar. Kalau sudah masuk kamar, berdua kunci itu kamar, mulai. Tapi mulainya bagaimana perang di dalam Al-Quran diajarkan? Justru jaga lisan. Wahjuruhunna diam, tapi fil madhaji tempat tidur. Kata apa? Caci akan mengundang caci, memanaskan hati. Oloan memanaskan hati, tidak akan ada ujungnya. Tapi diam biar berantem. Anggap saja kalau di kasur, suami nggak ada kesana, istri nggak ada kesana, punggung-punggungan tapi tidak usah ngomong, diam tok. Kira-kira bertahan berapa lama? Setengah jam itu mungkin sang istri sudah gini. Santannya kelewatan lembarnya, akhirnya nendang suaminya, abang sih. Bebas ceritanya, selesai. Karena Pak menjaga lisan. Itu adalah pendidikan dalam Islam. Maksud kami ayo. Kemudian yang belum menikah jangan ragu. Dari awal pasti namanya hidup ada permasalahan. Cuman bagi orang cerdas permasalahan itu justru seperti menahan laparnya orang puasa, ketemu buka lebih bahagia. Itu bukan permasalahan untuk menghadirkan permasalahan yang lain, jangan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu kami hadirkan. Pokoknya yang sudah menikah, apalagi sudah lebih banyak duitnya, suaminya di rumah nganggur, gak punya kerjaan, jangan sampai yang ada ngedumel seperti itu. Siapa itu yang ngedumel terus sama suaminya? Terakhir, coba. Itu merusak hati itu sendiri. Jadi tidak indah. Masalah pendidikan suami babnya sendiri, tapi mulai dari diri kita sendiri.
Jadi nasihat ini nggak boleh untuk orang egois, orang sombong egois. Kalau nasihati nggak bisa, itu bahaya. Egois itu nggak akan tampak kecuali di saat diuji. Ujiannya bagaimana? Gini ya. Kalau dirimu datang dengan suamimu, datang ke masjid begini sama suami jejer bareng. Ini istri egois, istri yang nggak bisa nasihati, istri yang maunya menang sendiri itu ketahuan. Misalnya kamu sama suamimu duduk bareng sama suamimu dengar ceramah. Di saat ustadz yang ngomong tentang suami yang baik harus begini, langsung nyolek kamu. Bang, dengar bang. Ini menunjukkan hatimu sudah nggak benar. Ini biasa begitu. Maksudnya apa? Kau yang salah. Tuh. Ini termasuk budaya, mereka. Budaya yang baik di rumahmu itu penting untuk membuat rumah tangga yang baik di depan hari. Cukup hari ini apa? Tidak boleh caci maki, tidak boleh Allah, tidak boleh merendahkan pasangan, baik apapun guyonan, mohon maaf, guyonan kayak apapun jangan dia pun sama. Anda jangan ikut, mohon maaf ini cara pemikiran yang salah, mohon maaf. Buang angin di depan pasangan tidak beradab. Harus ada adabnya. Bahkan kalau terjadi pun pura-pura nggak dengar. Takut budaya jelek. Sampai kan ada sebuah catatan ada kirim. Tanda suami istri yang sudah baik adalah sudah biasa dengan hal. Maka kalau sampai dia masih permasalahan anginmu berarti suami nggak benar. Ini tanda bodoh banget. Ketika dari mana itu? Mohon maaf ini hal-hal seperti itu jangan minum sepeda. Pukul-pukulan dengan bantal seenaknya sampai menyakitkan. Baik, insya Allah rumah tangga yang indah, yang baik. Ini kita buka mukadimah sampai di sini. Kita buka tanya jawab supaya ketemu kepada permasalahan baru lagi di balik kehadiran kalian semuanya. Cukup ya? Mungkin yang katakan dulu, yang punya suami ada? Mohon maaf, yang sering marah-marah sama suami. Percaya, dia bangga dengan kalian. Kalian jujur bangga saya. Kalian jujur kan? Terus sampai kapan? Itu. Jangan tanya alasan. Alhamdulillah, yang repot yang nggak jujur itu. Ribut terus sampai kapan itu? Ya itu aja. Kan? Justru kami hadirkan permasalahan di sini karena itu. Akhirnya ngomong sama suaminya kasar, keras, mana keindahan? Mana suami jadi rindu saja? Dan dirimu jadi tidak rindu. Oke, selamat tinggal dengan cara yang tidak ada. Justru pengajian harus ada buahnya dong. Setelah ini harus ada perubahan. Dengan suami minta maaf. Terus setelah ini mulai. Oke, suami saya nggak benar gini-gini. Kalaupun suami tidak baik, masa kita harus rusak gara-gara suami yang tidak baik? Harus ada nanti. Insyaallah mungkin di sela-sela pertanyaan ini akan ada sesuatu yang baru lagi. Intinya kalau ini hakikat dia berurusan dengan orang, dia tidak tempatkan diri kami seperti kalian. Orang banyak bertanya, kita tahu sebabnya permasalahan. Simpulannya adalah itu tadi, tidak menjaga lisan, tidak menjaga bela. Sehingga ada seorang perempuan sudah dekat sama pasangannya. Orang laki-laki sudah berdari dengan istrinya. Akhirnya ma'udzubillah godaan di luar segala macam. Baik, seperti itu. Bukan ada permintaan dari panitia dengan Boris. Ini termasuk yang karena dia baik dan dulu baik. Paling saya tidak suka sebelum itu. Diminta untuk karena majelis kita tak pernah ada menggelar apa. Ini cuma beliau punya argumen, memang pun beralasan dulu, banyak alasan. Seperti makanan kopiah yang orang datang niatnya baik. Biasanya ada uang sudah disiapkan untuk sedekah, udah disalurkan untuk orang yang baik. Maka dia maunya sedekah nih. Ya sudah kalau begitu oke gelar. Nanti kalau sudah ada diklik di putar apa namanya kota amal itu, kemudian diniatkan ya, yang hatinya keras dengan suami, tolong niat ya Allah memberikan hatiku. Kalau suaminya keras semoga dilembutkan hatinya. Yang belum nikah semoga cepat nikah. Dilanjutkan setelah ini. Harapan kami adalah ada tidak lanjut nanti. Dia sudah punya calon nanti kita nikah. Insya Allah bismillah karena Allah. Dan yang jujur, yang lurus karena Allah ya. Kalau nggak punya duit nggak usah gengsi, nggak usah malu. Apa-apa yang punya rezeki bismillah karena Allah. Sekarang diputar dulu katanya dan nulis
Baca salawat dulu, setelah itu kita tanya jawab sampai hampir insya Allah. Baik. Bismillah. Selamat dengan suaranya. Jangan share ya.